ini nanti kita akan lihat contoh-contoh bagaimana menyelesaikan persamaan inverse. Inverse dalam artian, ya, kalau sebelumnya kan kita tahu ya xj omega, ya, kita akan mencari, kita lakukan inverse transformasi Fourier, kita akan cari bagaimana sinyal dalam domain waktu, ya, di time domain, ya. Kali ini kan di frekuensi domain. Nah, seperti itu. Nah, di sini oke. Nah, di sini ada juga nanti bagaimana menyelesaikan bentuk-bentuk x omega ini, atau bentuk entah apapun itu ya, x, h, y dan sebagainya. Koefisien sinyal dalam frekuensi domain itu bisa jadi bentuknya berbeda, ya. Nanti ada bentuk parsial atau pecahan, dan juga ada bentuk persamaan diferensial. Nanti bagaimana kita bisa menyelesaikan, ya, bentuk parsial atau pecahan, dan juga ada bentuk persamaan diferensial, ya. Nanti kita bisa menyelesaikan, ya, atau melakukan inverse gitu. Bagaimana kita melakukan inverse transformasi Fourier. Lalu yang terakhir adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan deret Fourier untuk merubah, ya, mentransformasi sinyal yang periodik, ya. Kan selama ini kan untuk transformasi Fourier xt kita sinyal kan non periodik, ya, non periodik gitu. Kalian bisa melakukan langsung melakukan transformasi Fourier, kalian dapatkan xj omega. Nah, lantas bagaimana kalau xt ini periodik? Nah, bagaimana? Bisa nggak sebenarnya dilakukan transformasi Fourier gitu kan? Kalau sebelumnya kan langsung dilakukan deret, ya, deret Fourier. Jadi dilakukan deret Fourier, ya bisa dapat kan? Ada, kita misalkan kita lakukan deret Fourier, kita dapatkan apa? Xk, ya kan? Nah, ini bisa nggak kita dapatkan x j omega-nya? Nah, ini, ya, kita cari. Nah, nanti kita lihat di part yang ketiga. Seperti itu, ya, online minggu ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke yang pertama, inverse. Ya, oke, inverse, ya, kita sudah punya dua persamaan umum, ya, 4,1 dan 4,2. Nah, dua persamaan ini kan persamaan general, ya, persamaan general di mana dua persamaan ini umum untuk mendapatkan. Nah, 4,1 ini adalah inverse, ya. Kita mengetahui xj omega-nya dalam frekuensi domain, kita mencari sinyal dalam time domainnya, ya kan? Ini kan di frekuensi domain. Ya, frekuensi domain kita cari sinyal dalam time domainnya. Nah, ini yang normal, ya. Kita tahu sinyal time domain, kita cari koefisien frekuensi domainnya. Nah, ini, ya. Nah, saya sampaikan sebelumnya, untuk xj omega atau koefisien transformasi Fourier ini tidak selamanya dalam bentuk persamaan umum, ya. Tapi ada juga bentuknya nanti dalam bentuk, nah ini contoh bentuk parsial. Nah, ini bentuk parsial atau pecahan, di mana ada fungsi B dibagi fungsi A. Nah, fungsi B dan fungsi A ini masing-masing punya orde, di mana di sini ordenya adalah M besar, di sini ordenya adalah N besar. Nah, ini ada M besar gitu, ya. Kalau misalkan kita tulis misalkan M itu 2, maka misalkan B2, ya, J omega kuadrat plus B1, ya, J omega pangkat 1 plus B kosong, ya, dibagi dengan ada N, berarti apa? Misalkan N itu 3, ya, berarti J omega pangkat 3 plus, ya, A2 J pangkat 2 plus A1 dan A0 dan seterusnya, ya. Jadi ada pecahan-pecahan di dalamnya. Oke. Nah, nanti kita lihat bagaimana menyelesaikan apabila xj omega-nya dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, oke. Untuk menyelesaikan, ya, menyelesaikan transformasi Fourier dengan memakai ekspansi pecahan. Kalau bentuknya pecahan gitu, kita bisa gunakan metode ekspansi pecahan parsial, ya. Ini metode ekspansi pecahan parsial, EPP misalnya. Tapi yang terpenting adalah orde yang M itu harus di bawah N. Maksudnya adalah orde yang di atas. Nah, ini kalau saya kembali lagi, yang B ini ordenya, ya, saya sebutkan dulu. Nah, yang B ini, ya, M itu harus lebih kecil daripada N, ya, syaratnya, ya. Apabila M berarti yang jumlah B-nya tuh lebih kecil daripada N, ya. Nah, kalau enggak, ya, nanti
kita harus menggunakan, nah ini apabila M-nya lebih besar atau sama dengan N, maka kita harus menggunakan long division. Ya, nih, jadi kita menggunakan long division, ya, sehingga bentuknya, nah ini untuk yang M-nya lebih besar dari N ya, bentuknya sekarang X omega-nya harus membentuk seperti ini. Kita keluarkan FK-nya keluar, salah satu fungsi F-nya, kita dapatkan B sama A. Nah, ini baru bisa diselesaikan menggunakan EPP. Nah, sisanya ya langsung aja diselesaikan F-nya. Ya. Nah, dari sini nanti apa yang perlu kita cari? Pertama adalah ya dari bentuk A. Nah, A ini kita dapatkan apa? Koefisien A-nya ya, akar-akarnya ya. Nah, akar-akarnya ini merupakan pembilang ya, pembilang. Lalu di sini kita bisa mencari akar-akar dari penyebutnya juga. Nah, FG itu kita bisa tuliskan seperti ini ya, dalam bentuk seperti ini. Lalu kita bisa simplifikasi. Misalkan akar-akarnya berbeda, maka kita simplifikasi XG dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, ini langsung aja kita lihat contohnya ya, biar gampang dipahami. Bagaimana sih kalau misalkan kita punya sebuah koefisien dalam frekuensi domain, ya, sebuah koefisien dalam frekuensi domain, namun di sini dia dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, contohnya misalkan ini Hj omega. Hj omega ini apa? Frekuensi respon frekuensi atau frekuensi respon ya, dalam frekuensi domain. Di sini Anda disuruh mencari HT atau impuls responnya. Cari impuls respon ya, berarti kan kita lakukan apa? Inverse ya, kita harus lakukan inverse transformasi Fourier. Kita dapatkan HT ya, dari frekuensi respon kita mendapatkan impuls respon. Nah, Hj omega ternyata bentuknya seperti ini. Nah, caranya bagaimana menyelesaikan? Pertama kita lihat dulu ordernya ya. Di sini kan M ya, ordernya apa? Kosong. Karena tidak ada J omega di situnya ya. Nah, yang bawah kita lihat ternyata ada 2 di sini ya, J omega 2, maka N-nya adalah yang di sini, N-nya adalah 2. Berarti di sini adalah M kurang dari N. Nah, masuk ya, syaratnya masuk. Maka kalau syaratnya masuk, kita bisa menyelesaikan dia dengan metode ekspansi pecahan parsial. Berarti ini bisa diselesaikan dengan EPP. Nah, bagaimana menyelesaikan? Pertama, bentuk umum ini kita pecah menjadi 2. Ya, kita bagi menjadi 2. Ya, saya ganti merah ya. Nah, bentuk umum ini kita akan pecah menjadi 2. Ya, ini kan sebuah persamaan yang panjang ya. Yang bawah penyebutnya ini J kuadrat 25 J omega dan sebagainya, ini kan persamaan panjang. Kita bisa pecah dia menjadi 2. Nah, ini menggunakan perkalian silang. Ya, kita punya J omega dengan perkalian silang ini plus ya, plus 5.000 ya. Saya tulis 5, maksudnya ini 5.000, dan di sini 20 ya, sama 20 dan 5. Ini maksudnya 20.000 dan 5.000 ya. 20.000 dan 5.000 ya. Kalau kita lihat ya, J omega kali J omega menjadi J omega kuadrat ya kan. Kita lakukan perkalian, lalu J omega dengan 5 kita dapatkan 5.000 J omega plus 20.000 J omega ya. Jadi 25.000 J omega. 20.000 kali 5.000 kita dapatkan 100 juta ya, kita dapatkan. Nah, ini jadi kita pecah. Nah, sehingga bentuknya yang dari bentuk umum di atas menjadi seperti ini. Nah, di sini kita punya 2 penyebut ya. Sekarang kita punya yang 2 penyebut ya. J omega plus 20.000 dikalikan dengan J omega plus 5.000. Nah, dari penyebut ini kita bisa dapatkan akar-akarnya dari penyebutnya ya. Nah, yang ini ya, kita dapatkan D1, jadi plus 20.000, J omega plus 20.000 akarnya adalah minus 20.000. Lalu selanjutnya akar-akarnya dari sini yang kedua, penyebut yang kedua adalah minus 5.000, yaitu D2 minus 5.000 ya. Ambil aja dari 20 angkanya ya, J omega plus 20.000, lalu J omega plus 5.000. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kita bisa pecah akhirnya ya, kita bisa split, tetapi pembilangnya masih belum diketahui ya, masih dalam bentuk C1 dan C2. Nah, C1 per ini, lalu yang selanjutnya adalah C2 per penyebut yang kedua. Jadi sudah bisa terpisah. Tadi kan dikali ya, sekarang di plus. Kita pisahkan dalam penjumlahan. Dari yang satu bentuk pecahan, lalu kita bisa pecah
untuk C1 dan C2. Nah, bagaimana mencari C1? C1 ya, saya pakai merah. C1 itu dicari dengan menggunakan penyebut yang full, penyebut yang gabungan berarti ini ya. Lalu penyebutnya untuk C1 ini kita masukkan ke atas menjadi pembilang. Gitu ya. Jadi penyebut C1 kita masukkan untuk pembilang dari menggantikan atasnya. Jadi kan 1, berarti kan satunya digantikan oleh J omega plus 20.000. Nah, lalu J omega ini kalian gantikan dengan D1. Nah, ini berarti ini D1 ya, akar-akar penyebutnya dari pecahan yang pertama. Berarti kan berapa? Minus 20.000. Oke. Nah, kita gantikan. Berarti J omega ini kita ganti dengan minus 20. Ya. Ini juga diganti dengan minus 20. Ini maksudnya 20.000. Di sini juga kita gantikan dengan minus 20.000. Ya. Yang atas nih, minus 20.000 plus 20.000. Dia akan hilang. Yang bawah juga minus 20.000 plus 20.000 akan hilang. Yang kita dapat apa? Minus 20.000 plus 5.000, kita punya minus 15. 1 per ya, karena dia di bawah, maka kita punya adalah ini. Nah, 1 per 15.000. Ini adalah C1. Oke, C1 kita dapatkan. Nah, C2 bagaimana? Sama, kita gunakan penyebut yang full, lalu pembilangnya kita gantikan dengan penyebutnya C2. Nah, kita gunakan ini berarti ya. Berarti di sini, nah sama, kita gunakan penyebutnya full, lalu yang tadi kan C2 per J omega plus 5.000 ya. Nah, ini penyebutnya kita gunakan di sini. Nah, C2-nya kita cari, lalu di sini J omega-nya kita gantikan dengan akar-akar yang D2. Berarti berapa? Minus 5.000. Tinggal dimasukkan. Nah, ini diganti dengan minus 5.000, ini diganti minus 5.000, ini diganti minus 5.000. Minus 5.000 hilang, yang di sini juga hilang, maka kita punya apa? 15 ya di sini ya. Maka kita punya 1/15, ini adalah C2. Nah, C1 didapat, C2 didapat, akhirnya kita bisa masukkan. Nah, ini kan C1 tadi, ini C2. Masukkan aja di sini. Minus 1/15 dan 1/15. Nah, ini supaya kita bisa, nah ini masih dalam frekuensi domain ya, sekali lagi masih J omega, masih frekuensi domain. Bagaimana kita mau mendapatkan HT kan? Nah, caranya adalah untuk simplifikasi, kita keluarkan dulu 1/15.000-nya. Kita keluarkan, maka kita punya apa? 1 per J omega plus 20.000, ini minus ya, minus 1, plus 1 per J omega plus 5.000. Nah, bentuk ini kan sudah familiar sebenarnya kan? Bentuk ini ya, kalau kalian masih ingat, exponential of A, T, ya kan, UT. Itu kalau kita lakukan transformasi Fourier, kita dapatkan apa? 1 per A plus J omega. Ini kan, masih ingat? Ya. Nah, ini berarti kan bentuknya sudah sama kan? Nih, bentuk yang satu. Nah, ini kita tinggal inverse saja menjadi sebuah eksponensial. Maka, kalau kita tulis adalah 1/15, saya punya, ini saya putar ya, ini saya pindahkan ke sana, ini saya pindahkan ke sana, maka saya tulis adalah 1 per J omega per 5, berarti eksponensial minus 5. Nah, 5T UT. Lalu dikurangi dengan, nah yang kedua adalah eksponensial minus 20T UT. Wah, UT-nya saya keluarkan, jadi 1/15 eksponensial minus 5T minus eksponensial minus 20T UT. Nah, ini dapat ya. Nih, dapat. Oke. Nah, ini berarti ini kita inverse ya, kita inverse, maka kita dapatkan adalah bentuk time domain-nya. Nah, gitu ya. Jadi yang bentuk 1 per itu tadi kita selesaikan menjadi eksponensial. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan dicoba dipahami dulu. Ya. Jadi metode pecahan parsial, nah ini saya nggak tahu apakah metode ekspansi pecahan parsial ini sudah diajarkan belum sebelumnya di kayak kalkulus ya, atau persamaan diferensial gitu kan, matematik yang di semester 1, 2, 3 gitu ya. Apakah sudah diajarkan ya metodenya ya? Tapi metode ini metode umum ya, maksudnya bila ada suatu pecahan bagaimana kita bisa menyederhanakan. Sebenarnya ini kita fungsinya adalah mencari bentuk sederhananya ini. Nah, ini bentuk sederhana 2 ini ya. Nah, baru di sini kita bisa lakukan inverse.
Karena kalau tidak kan panjang sekali ya, bentuknya sangat panjang, baru kita bisa lakukan inverse. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak. Oke, aman ya. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke. Baik, kalau bisa dimengerti, kita lanjutkan ya. Nanti silahkan dicoba-coba kembali di rumah ya, atau mencari contoh-contoh yang lain ya, menggunakan ekspansi pecahan. Intinya, ekspansi pecahan adalah satu bentuk pecahan panjang yang bisa kalian pecah-pecah menjadi pecahan lebih kecil. Nah, ketika sudah menjadi pecahan lebih kecil, itu kalian bisa lakukan inverse, karena bentuknya sudah enak ya untuk dilakukan inverse. Seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk bentuk kedua. Bagaimana kalau misalkan koefisien transformasi V kita itu dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, seperti kalian tahu nih, pasti sudah cukup familiar ya, karena ini sudah dibahas sebelumnya. Persamaan diferensial, persamaan umumnya kan seperti ini ya. Ada biasanya di sini ada X dan Y kan, bisa seperti itu. Nah, X dan Y. Nah, di sini ada koefisien namanya B ya. Ada koefisien dan A. Ya, contohnya misalkan kayak misalkan ya 5 D kuadrat per DT kuadrat YT. Nah, berarti ini D-nya 2, ya kan? Plus misalkan ya, D DT YT. Nah, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada koefisien A-nya berarti apa? Koefisien A ini adalah 5. Lalu 1, ya. Di sini ada 1. Dan seterusnya ya. Jadi ini sudah persamaan diferensial. Nah, jadi persamaan diferensial ini sebenarnya kita bisa lakukan transformasi. Ya, dari transformasi, maka kita lakukan satu-satu ya. Kita coba lihat XT menjadi XJ omega. Karena kita belum tahu bentuknya XT ya. XT menjadi XJ omega. Koefisien B akan tetap menjadi koefisien B. Ya, dan di sini sama Y akan menjadi YJ omega. Ya, lalu koefisien A menjadi koefisien A karena koefisien ya, dia akan selalu sama. Nah, yang unik adalah kalau kalian ingat sifat diferensiasi. Ya, ini. Diferensiasi di domain waktu akan menghasilkan perkalian terhadap J omega di domain frekuensi. Ingat ya, diferensiasi di kawasan waktu akan menghasilkan perkalian terhadap J omega di kawasan frekuensi. Nah, ini juga diferensiasi di kawasan waktu akan menghasilkan J omega di kawasan frekuensi. Ya, jadi kita bisa mendapatkan persamaan ini. Nah, sekarang misalkan kalau kalian masih ingat ya, frekuensi respon itu adalah Y dibagi dengan X, ya kan? Nah, ini Y J omega dibagi dengan X J omega. Maka X ini saya pindahkan ke kiri, ya. Lalu yang AK J omega ini saya pindahkan ke kanan. Kita pindah sehingga kita dapatkan ini nih, sigma B jadi koefisien aja B K J omega K dan juga A kosong J omega K. Nah, ternyata ini ya bentuk diferensiasinya. Jadi frekuensi respon itu bisa dalam bentuk diferensiasi, kalian bisa tulis dengan menuliskan B dan fokus dengan B dan A-nya saja ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, nah ini contohnya misalkan, nah ini bentuk umumnya tadi. Nah, contohnya misalkan kita punya persamaan diferensial seperti ini ya. Ini masih dalam time domain ya karena masih T. Nah, di sini kita lihat ordernya 1, kita punya D dt YT A ya, A, YT dan juga X. Nah, kita lakukan transformasi Fourier dulu. Dari persamaan diferensial ini, secara umum kita dapatkan X menjadi XJ omega. Ya. Satunya tetap 1. Nah, lalu kita punya A. Koefisiennya ternyata A. A tetap A. YT menjadi YJ omega. Nah, lalu sekali lagi kita punya apa? D dt. Nah, ini diferensiasi. Berarti menjadi J omega. Perkalian terhadap J omega. Y-nya menjadi YJ omega. Nah, ini sudah dalam bentuk frekuensi domain sekarang. Nah, sekali lagi kita lihat bahwasannya adalah, nah kita mau mencari misalkan frekuensi responnya, bagaimana? Nah, frekuensi responnya berarti adalah kita harus mengambil B dengan A. B itu apa? Nah, ini kan koefisien dari X kan, berarti apa? 1. Ya, koefisien dari X itu 1, lalu dibagi dengan A-nya. Nah, A itu apa? Koefisien dari Y-nya. Ya, ini dan ini, maka kita punya apa? J omega plus. Nah, bentuknya kan udah familiar nih. Berarti ini kan HJ omega. Misalkan kalian disuruh mencari apa? Impuls responnya. Bagaimana impuls responnya? Berarti ini ya sudah eksponensial minus A T UT.
Ya, gitu ya. Jadi kita sudah dapatkan. Nah, nanti tergantung persamaan diferensial kalian. Bisa orde 2 ya, orde 1. Nah, nanti kalian tinggal lakukan apa namanya? Penyelesaian. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi di sini intinya adalah fokus hanya dengan koefisien-koefisien B dan K. Nih, koefisien-koefisien ini. Posisi A dan X dan Y-nya ya kalau tidak ada perubahannya tidak masalah. Ya, seperti itu. Karena kita mau mencari impuls respon di sini. Oke, ada pertanyaan? Jelas semuanya? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya, jelas. Oke, sekarang kita bisa menyelesaikan bentuk inverse apabila ada apa tadi? Bentuk pecahan ya, bentuk pecahan kita selesaikan dengan ekspansi pecahan parsial, lalu kita juga selesaikan misalkan dalam persamaan diferensial ya, kita bisa selesaikan ya. Nah, ini contohnya. Ada 2 contoh. Oke. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ini korelasi antara transformasi Fourier dengan derivatif Fourier sebenarnya ya. Jadi saya review kembali. Kalau kalian masih ingat, misalkan kita punya sebuah sinyal xt di mana dia itu periodik ya, maka kita bisa representasikan dia dalam frekuensi domain dengan menggunakan derivatif Fourier. Ya kan? Dengan derivatif Fourier kita bisa dapatkan xk. Xk ini discrete ya, discrete. Ini discrete frekuensi. Nah, biasanya kalau misalnya kita punya non periodik ya, ini kita bisa lakukan transformasi Fourier, maka kita dapatkan x j omega-nya seperti ini ya. Nah, ini menjadi continuous frekuensi. Nah, di sini bagaimana misalkan kalau sinyal periodik x kita mau kita cari x j omega, bisa nggak kita dapatkan dia x j omega-nya? Nah, ini kan gitu kan tadi kan. Nah, bisa, nanti ada caranya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita lihat dulu prosesnya. Ya. Kita kembali dulu ke, ingat ya, untuk derivatif Fourier. Ini saya ingatkan kembali ya. Apabila kita punya xt dan dia periodik, ya, xt ini periodik. Periodik ingat kan? Sinyal yang berulang-ulang terus, ya, sama dan berulang-ulang terus dari minus infinity sampai infinity, dan dia punya periodik fundamental T0 dan juga punya periodik frekuensi apa? Omega 0. Ya. Nah, ini omega 0 adalah 2pi per T0. Kan gitu kan? Jadi misalkan contohnya sinus ya, dia berulang-ulang terus, gelombang kotak misalkan berulang-ulang terus ya. Intinya dia akan sama dan terulang-ulang terus sampai sinyal periodik. Nah, ini kita bisa cari kan XK-nya atau sebaliknya ya. Kita bisa cari XK-nya. Nah, ingat di mana di sini omega 0 ini adalah derivatif Fourier. Nah, ini mengingatkan saja untuk derivatif Fourier. Nah, pada transformasi Fourier, sekarang kita masuk ke transformasi ya, masuk transformasi. Ingat kalau kita punya konstan, maka kita mendapatkan apa? Impuls. Ya kan? Kita punya konstan bernilai 1, kalau kita lakukan transformasi Fourier, kita dapatkan apa? Impuls. Kita dapatkan impuls. Nah, impuls ini pada misalkan frekuensi omega. Nah, di sini ya, misalkan sinyal ini kita lakukan pergeseran frekuensi sehingga sinyalnya bergeser. Nah, sekarang segeser ke kanan sehingga dia ada omega minus gamma. Ya, omega minus gamma. Ini ya, J omega minus gamma. Di sini ada pergeseran. Apa yang terjadi kalau kalian masih ingat, pergeseran di kawasan frekuensi akan menghasilkan perkalian terhadap eksponensial. Ya, J pergeserannya misalkan pergeseran sebesar gamma, maka di sini eksponensial J gamma T dikalikan dengan XT. Di time domain akan bergeser sebesar eksponensial. Ya, amplitudenya ya, eksponensial J omega T. Pengaruhnya di situ, perkalian di situ. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, bagaimana misalkan ya, yang sudah tadi kita punya konstan menjadi sebuah impuls. Nah, impuls ini kita geser, maka kalau kita lihat ternyata impuls ini, nah ini ya, 2pi delta omega minus k omega 0, berarti ada pergeseran sebesar k omega 0 di sini, nggak lagi gamma, maka satu itu yang satu tadi kita kalikan dengan eksponensial j k omega 0
T ya, karena ada pergeseran terhadap frekuensi di sana. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwasanya, lihat. Tadi kan bentuk umumnya ini ya di atas ya. Kita kembali. Nah, bentuk umumnya ini di atas, bahwasanya XT itu kita bisa dapatkan dari XK ya, XK eksponensial omega 0 T. Nah, kalau kita balik dengan ini tadi eksponensial omega 0 T tadi, ternyata eksponensial omega 0 T itu sebenarnya adalah sinyal yang bergeser frekuensinya ya. Maka kita bisa tuliskan dia delta omega minus K omega 0. Ya, bergeser sebesar K omega 0. Nah, di sini kita bisa dapatkan bentuk X J omega 0-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi prosesnya itu adalah seperti ini. Untuk mendapatkan misalkan XT, ya, dia periodik. Nah, untuk mendapatkan XJ omega, caranya pertama adalah lakukan deret Fourier. Nah, ini seolah-olah ya, kita punya dapatkan apa? XK. Lalu di sini kita lakukan pergeseran frekuensi ya, lalu kita bisa dapatkan termasuk V-nya adalah X J omega. Nah, jadi kita butuh bantuan deret Fourier yang sebelumnya kita sudah pelajari untuk mendapatkan X J omega dari XT. Hanya ketika dia periodik. Ya. Jadi kalau misalkan XT ini intinya gampangnya adalah kalau XT ini periodik ya, kalau XT itu periodik, kita tidak bisa menggunakan persamaan umum 4,1 atau 4,2, maka kita gunakan rumus ini ya. Kita cari XK-nya dulu, lalu kita kalikan dengan delta yang digeser sejauh K omega 0. Lalu kita jumlahkan terhadap sejumlah K-nya, kalikan dengan 2pi, maka kita dapatkan X J omega 0-nya. Nah, ini ya, ini penting. Oke. Jadi kalau XT itu periodik, gunakan persamaan ini ya, gunakan persamaan umum. Oke, jadi ini. Nah, ini kalau kita plot, nah contohnya misalkan ini. XT ini periodik ya. Jelas XT ini periodik. Bagaimana kalau kita plot terhadap deret Fourier ya? Deret Fourier atau FS ini Fourier series, sama ya bahasa Inggrisnya. Deret Fourier. Nah, deret Fourier itu sebenarnya kita cuma punya seolah seperti impuls ya, padahal dia diskrit sih sebenarnya. Kita punya nilai sebesar 3 contohnya, nah di sini, lalu di kosong punya 2 ya. Nih, seperti ini. Ya, jadi dia cuma diskrit. Nilai tertentu saja ketika K-nya 0, 1, 2. Nah, ini diskrit ya. K-nya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tergantung K-nya. Kan nanti kita dapatkan apa? XK ya. Nah, kalau kita lakukan Fourier transform di sini, Fourier transform yang kita dapatkan adalah X J omega. Nah, sebenarnya yang kita dapatkan itu continuous ya. Di sini impuls. Nah, jadi kosong ya, impuls, kosong, impuls, kosong, impuls ya. Bentuknya mirip dengan Fourier seriesnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita dapatkan impuls, impuls, impuls. Nah, yang terpenting adalah powernya ya. Ini kalau kita lihat di sini kan 3 ya. Contohnya di K sama dengan 1 dan minus 1 itu adalah nilainya 3, maka di sini nilainya adalah 6pi karena dia didapatkan dari 2pi kali 3. Nah, ini ya. 2pi dari XK-nya. Kalau XK-nya 3 ya berarti 6pi. Kalau XK-nya 2 berarti dia dapatkan 4pi dan seterusnya. Ya. Di scaling atau amplitude dari sinyal Fourier transformnya sebesar apa? 2pi XK. Tapi dia sama ya. Isinya akan selalu sama. Oke, nah ini hubungan Fourier series dan deret series. Nah, kita contoh ya, masuk ke contoh. Nah, contohnya gini. Misalkan kita punya sinyal XT. Ini cos omega 0 T ya. Jelas sinyal kosinus ya dengan frekuensi omega 0, berarti ini periodik ya. Berarti ini adalah periodik. Nah, kalian disuruh cari X J omega-nya. Ya, cari representasi sinyal pada frekuensi domain. Bagaimana caranya? Dia periodik. Nah, caranya adalah ya, pertama dengan kita memanfaatkan ya Euler formula. Enggak semua soal gini ya, tapi ketika kita punya kosinus, kita bisa memanfaatkan formula. Misalnya Euler formula, misalnya kita sinyal cos X, itu kita bisa tulis bahwasanya eksponensial Jx plus eksponensial minus
Jx dibagi dengan 2. Ya, atau di sini kita bisa keluarkan duanya menjadi setengah eksponensial Jx plus setengah eksponensial minus Jx. Ya, ini persamaan umum Euler formula. Nah, di sini sama ya. Kita punya cos omega kosong T, berarti X-nya adalah omega kosong T, maka kita bisa tuliskan dia dalam bentuk seperti ini. Sama ya, bentuk eksponensial. Jadi setengah eksponensial J omega kosong T plus setengah eksponensial minus J omega kosong T. Nah, ini sebenarnya sudah kita bisa selesaikan ya. Kalau kalian ingat, ini dengan Fourier series, nanti silahkan dibuka kembali ya, dengan Fourier series, maka kita dapatkan XK-nya adalah setengah ketika K plus minus 1. Berarti di sini kalau kita plot, ya, sinyalnya adalah kosong dan hanya ada pada, nah, ini 1 dan minus 1. Ya, dengan amplitude setengah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sudah dapatkan ini ya, nilai K-nya kan eksponensial JK ya, K-nya nilai 1 dan minus 1. Nanti dilihat kembali catatannya ya. Intinya kita bisa dapatkan bahwasanya dari cos ini kita dapatkan XK. Oke, kita sudah dapatkan SK. Nah, lalu kita perlu mendapatkan X J omega ya. Ini ya, mau kita cari X J omega-nya. Maka caranya adalah nah ini, kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya. Nah, karena kita hanya punya nilai di K plus minus 1 ya. Sisanya kita nggak punya, sisanya adalah 0, maka kita hanya fokus di K plus minus 1 aja. Ya. Berarti di sini sigmanya persamaan ini berubah menjadi 2pi ya. K-nya adalah, nah ini sigma ya, K sama dengan mulai dari minus 1 sampai K sama dengan 1 ya. Nah, seperti itu, maka kita punya XK. Ini langsung aja ya, saya selesaikan, biar nggak bingung. Untuk K sama dengan minus 1 dulu ya. K minus 1, maka kita punya apa? 2pi, ya. Maka dikalikan dengan X minus 1 ya. X minus 1, kalau kalikan dengan delta omega minus K omega kosong minus 1. Nah, dimasukkan, berarti dia berubah menjadi 2pi, X minus 1 adalah ini ya, setengah. Kalikan setengah, kita kalikan dengan delta omega minus 1, maka menjadi plus ya, omega kosong. Kan K-nya minus 1 ya. Jadi, kita ganti K-nya minus 1, omega minus K. Nah, K-nya minus 1, maka omega plus omega kosong. 2 dan setengah kita bisa hilangkan, maka dia menjadi pi delta omega plus omega kosong. Ini untuk K sama dengan 1. Oke, lalu untuk K sama dengan 1, minus 1 tadi. Nah, ini sekarang K sama dengan 1. Sama 2pi, lalu kita punya X1, lalu kita punya delta omega minus K-nya apa? 1 omega kosong. Maka di sini sama, kita punya setengah, kita bisa coret, akhirnya menjadi pi ya, delta omega minus omega kosong. Nah, ini ya. Nah, ini pi delta omega minus omega kosong, berarti ini untuk K sama dengan 1, dan juga kita punya ini K sama dengan minus 1. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan ini ya. Tapi kita sekarang sudah dalam bentuk frekuensi, maka Xj omega-nya, nah ini menjadi sebuah impuls ya. Di sini dengan frekuensi apa? Omega O. Nah, omega kosong dan omega kosong, minus omega kosong dan omega kosong. Besarnya berapa? Nah, ini sudah ada pi. Nah, ini dikalikan dengan pi, maka dia tingginya adalah pi. Gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Bagaimana kalau K2, K3 pasti kosong ya, karena nilai XK-nya adalah kosong, maka kita tidak pedulikan. Oke, ini salah satu contohnya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya tunggu apabila ada pertanyaan, bisa raise hand. Ya, silakan di-interrupt. Ya, lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan contoh yang kedua, kita punya sinyal namanya P. P ini adalah direct impulse. Nah, ini otomatis ini ya, kita gambarkan P. Otomatis dia apa? Periodik ya. Keluar lagi dengan periode T. Nah, ini kalau kita lakukan direct Fourier, nah kita lakukan direct Fourier dulu, selesaikan, kita dapatkan PK
ya kita masukkan formula ini ternyata, nah ini kita dapatkan dia adalah nilainya seperti untuk semua K. Maksudnya bagaimana kalau kita rubah ya menjadi direct Fourier yang kita dapatkan, nah ini ya ini discrete nilai, jadi kalau 0, 1, 2 dan seterusnya ya, minus 1, minus 2, tingginya berapa? 1 per T, 1 per T, 1 per T, 1 per T, 1 per T ya, 1 per T. Nah, di sini sama seperti tadi ya, karena sekarang K-nya kan masih general umum ya, semuanya dari K infinity ke infinity, maka ini tinggal kita masukkan ke persamaan tadi menggantikan XK-nya, maka kita dapatkan PJ-nya menjadi seperti ini. Ya kan? Nah, maka kita lakukan, nah ini seolah-olah kita lakukan transformasi Fourier, kita dapatkan ini. Nah, ya, amplitude-nya sekarang 2 pt ya, maka di sini ketinggiannya di 2 pt ya. Tuh, seperti itu. Frekuensinya juga di 2 pt. Ya, nanti kita dapatkan 2 pt. Oke, periode frekuensi. Nah, ini ya. Oke, ini contoh yang lain. Nah, kita coba gabungkan dengan suatu contoh. Misalkan masih ingat ya, ada konvolusi pada domain waktu. Masih ingat ya sifat-sifat konvolusi? Nah, apabila konvolusi di domain waktu, yang kita punya adalah perkalian di domain frekuensi. Ya, konvolusi berubah menjadi perkalian. Nah, misalkan kan kalau kemarin kan contohnya 2, sinyal itu non periodik. Nah, bagaimana kalau misalkan sinyal XT ini periodik? Nah, bayangkan coba. Sinyal XT ini periodik. Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Caranya bagaimana? Nah, sekali lagi sama ya. Kalau kemarin kan contohnya tidak periodik. Bagaimana kalau sinyal XT ini periodik? Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ingat sekali lagi XT ini kan bisa kita cari XJ omeganya ya dengan tadi. Karena periodik kita gunakan persamaan ini. Nah, di sini maka kita masukkan hanya, maka di sini kita masukkan H J omega ya karena perkalian. Nah, di sini dengan sifat pergeseran waktu selanjutnya, maka kita bisa pindahkan hanya ini berubah sekarang menjadi nah ini ya H J K omega 0 XK delta omega minus K omega 0. Jadi kalau misalkan ada konvolusi ya gini, misalkan ada konvolusi di kawasan waktu dan XT-nya ini periodik, maka YJ omeganya berarti kita hasilnya ya YJ omeganya di frekuensi domain adalah persamaannya ini panjang ya, hanya dimasukkan lalu kita kalikan XK delta omega minus K omega 0. Seperti itu intinya. Nah ini ya penting. Nah ini visualisasinya, misalkan kita punya XJ omega ini berarti yang sudah ditransformasi adalah sinyal seperti ini yang di atas. Lalu kita karena di frekuensi domain ya kita kali dengan frekuensi responnya seperti ini. Nah ini kan periodik nih. Periodik kita kalikan dengan X frekuensi responnya, maka kita dapatkan nah YJ omeganya adalah seperti ini ya. Nah ini contohnya ya, salah satu contohnya misalkan sinyal kita adalah periodik gelombang kotak ya, periodik gelombang kotak, berarti ini adalah periodik gelombang kotak. Kalau kita lihat ya, sinyal yang sama akan muncul di 4, maka di sini periodik fundamentalnya adalah 4. Ya. Dan fundamental frekuensinya adalah 2P per T, maka 2P per 4 atau Pi per 2. Nah, fundamental frekuensinya atau omega kosnya adalah Pi per 2. Nah, semisal HT kita, impuls responnya adalah ini, ya, kita disuruh mencari XJ omeganya ya, bagaimana kita bisa melakukan inverse ke sana. Nah, maka kita bisa lihat bahwasanya HT-nya ini kan gelombang sinus ya, gelombang sinus function, maka kita bisa dapatkan sebuah kotak dengan batasan pi sampai minus pi. Nah, ini dari HJ omeganya. Kita lakukan transformasi, maka kita dapatkan ini. Nah, XJ omeganya adalah, nah ini tadi memasukkan HJ omega ya. Lalu kita masukkan dengan delta omega minus K omega 0. Nah, itu ya, kita bisa dapatkan X-nya seperti ini. Nah, dengan rumus yang
ini tadi. Ya, rumus yang ini tadi. Oke. Nah, sebenarnya sinyal ini kalau kita amatin, ternyata dia menunjukkan cara kerja dari low pass filter. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti tadi ya, kalau misalkan kita punya H itu kotak seperti ini kan maksudnya di frekuensi rendah kita punya amplitude 1, sisanya amplitudenya kosong kan. Nah, apabila kita masukkan, kita kalikan dengan sinyal seperti ini, ya, maka yang kita dapatkan adalah, nah, sinyal yang lain ini akan hilang. Ya. Maka kita hanya mempertahankan, ini kan kalau kita potong di sini, ya, cut off frekuensinya di sini, maka kita dapatkan sinyal yang seperti ini. Sinyal yang lain akan dihilangkan karena dikalikan dengan kosong kan sebenarnya. Ya. Yang dikalikan dengan 1 adalah sinyal yang frekuensi rendah di bawah dengan pi, maka kita dapatkan sinyal aslinya. Nah, ini behavior dari low pass filter. Nah, kalau high pass filter ya tergantung frekuensi responnya, berarti frekuensi responnya akan seperti ini, dari minus pi sampai pi, dia akan tinggi, sehingga kalau kita kalikan dengan sinyal kita seperti ini, maka yang kita dapatkan kebalikannya, ya, sinyal yang bawah ini kosong, yang kita dapatkan adalah impuls yang kecil, ya, yang di frekuensi hanya pada frekuensi tinggi. Nah, hanya seperti ini saja. Sinyal yang tinggi 2 di mana hilang, ya, karena dikalikan dengan kosong. Nah, kalau yang ini adalah high pass filter, behavior of high pass filter. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Ini sekarang berkebalikan, bagaimana kalau misalkan kita punya perkalian. Nah, perkalian di domain waktu, ya, sifatnya jelas, berarti kalau di domain frekuensi adalah konvolusi. Nah, misalkan X ini, ya, ternyata periodik. Nah, ini kan baru kan, sebelumnya kan ya udah konvolusi aja, tapi non periodik kan, perkalian aja tapi non periodik. Gimana kalau salah satunya yaitu X-nya adalah periodik? Ya udah, berarti kita tinggal gantikan. Nah, XJ omega ini berarti dengan yang bentuk persamaan XK, ya, omega minus K omega kosong tadi, lalu kita konvolusikan dengan G, ya. Nah, di sini kita gunakan sifat pergeseran impuls, maka kita bisa simplifikasi, ya, apabila ada perkalian di domain waktu, sehingga YJ omeganya itu adalah, nah, ini rumusnya ini, ya. Nah, gitu. Deltanya digantikan dengan G. Deltanya ini kita gantikan dengan G. Ya. Hasil dari transformasi dari G ini, ya. Kita gantikan dengan G, lalu kita geser frekuensinya sebesar K omega kosong. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi dilihat dulu apakah ada perkalian atau pergeseran, ya, perkalian atau konvolusi gitu, ya, maka kita bisa tentukan samanya. Nah, ini visualisasinya, misalkan G itu, nah ini ya, G itu, nah kita anggap, ya, sinyal segitiga gitu, ya. Nah, ini non periodik, tapi XT kita adalah periodik. Nah, ini periodik, ya, XT kita periodik, ini, ya, ini dan seterusnya, karena periodik, keluar lagi dan seterusnya, diulang-ulangin. Nah, bagaimana ini kita bisa dapatkan hasilnya dengan mengkonvolusi, ya. Ini operasi konvolusi, maka impuls tadi itu digantikan dengan segitiga. Nah, segitiga dari si G ini tadi, ya, visualisasinya seperti itu, digantikan dengan segitiga. Nah, ke atas ke bawahnya tergantung dari impuls sinyal kita, bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. Dia akan berpengaruh berdasarkan arah dari impuls sinyal kita, positif atau negatif. Oke, nah ini bagian terakhir, bagaimana kalau misalkan dibalik gitu. Kita tahu X, J omega-nya bagaimana, misalkan ini periodik, ya, hasil periodiknya bagaimana kita mau mencari XK-nya gitu. Tadi kan kita mencari XJ omega dari XK gitu kan. Nah, ini dibalik gitu, ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi saya mau langsung ke kesimpulannya aja deh. Ya, intinya adalah kalau kita tahu XJ omeganya dan kita tahu dia itu periodik, dari periodik sinyal, maka kita mencari XK-nya itu bisa dengan cara mengkalikan dengan seperti, ya, periodik functionnya, lalu omeganya ini kita ganti dengan K omega kosong. Jadi kayak seperti X J omega K omega kosong. Nah, itu kali kita selesaikan, maka kita bisa dapatkan XK-nya seperti itu, ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan?
Aman Pak, masih aman. Aman, oke. Sudah selesai. Ya, karena cuman ini aja ya di transformasi. Yang banyak di minggu kemarin ya. Intinya adalah minggu ini kita bisa menyelesaikan ya. Yang paling penting sebenarnya dua ini ya. Saya sedikit ulangi. Ya, yang paling penting adalah inverse dengan contoh ini. Nah, inverse dengan bentuk pecahan parsial. Nah, ini silakan dipahamin bagaimana kalian bisa menyelesaikan pecahan parsial dengan menggunakan inverse ya. Maksudnya inverse dengan menggunakan metode pecahan parsial menjadi bentuk-bentuk yang bisa dikembalikan langsung. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Lalu yang kedua adalah bentuk persamaan diferensial. Nah, ini kalian harus bisa memahami ini. Bagaimana kita bisa menginverse apabila bentuknya dalam persamaan diferensial ya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini hubungan antara deret ya, deret dengan oh ini yang periodik tadi ya, periodik contoh-contohnya bisa dipahami. Oke. Silakan nanti dicoba untuk diselesaikan sendiri di rumah ya, latihan-latihan soal saya rasa banyak sekali tentang transformasi Fourier ya, inverse dan selanjutnya kalian bisa selesaikan. Oke, sekali lagi apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini? Ya. Oke. Tidak ada ya? Oke. Oke, saya buka absensi dulu, silahkan. Nah, ini ya, kelas 06 ya. Oke. Coba 17 Mei. Silahkan bisa scan QR. Bagi yang dicoba dulu, bagi yang bermasalah nanti bisa sampaikan ke saya, akan saya coba cek secara manual. Ya, silakan. Oke, minggu depan kita akan masuk ke transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace itu sebenarnya sama, mirip dengan transformasi Fourier, tapi kita masuk ke tidak ke domain frekuensi tapi ke domain S. Nah, domain S itu apa? Domain S itu sebenarnya adalah domain frekuensi kompleks ya. Jadi nanti ada real dan imajiner. Jadi dari waktu biasa ke frekuensi ya, itu kan transformasi Fourier. Sekarang nanti kita dari domain waktu menjadi domain S. Seperti itu. Domain S ini adalah kompleks frekuensi. Ada yang belum bisa absen? Siapa? Ya. Pak, saya belum bisa absen Pak. Tidak bisa absen? Oke, kita lihat ya. Siapa yang belum bisa? Ini sudah ada yang bisa. Oke, siapa? Saya Pak, Fatwa Firdaus Pak. Oke, saya bentar ya, kita lihat ada banyak nggak? Oke, lumayan. Kita panggil aja. Ya, saya panggil satu-satu yang belum absen. Ardira, apakah ada? Ardira Zahra Pramudia? Hadir, Pak. Hadir? Oke, Ardira hadir. Hadir, Pak. Joshua Erikson Situmeang. Hadir Joshua Pak. Erikson hadir. Oke, Andrian Akbar Maulana, apakah hadir? Andrian Akbar Maulana, apakah hadir? Tidak hadir. Devin Marfa Kusuma. Devin Marfa Kusuma. Tidak ada juga. Muhammad Arsy Cahya Fadilah. Muhammad Arsy Cahya Fadilah. Tidak ada. Muhammad Aditya Mubarak. Nomor 6, Muhammad Aditya Mubarak. Tidak ada. Albi sudah absen. Beni Pratama. Hadir Pak. Beni hadir. Dimas Rayendra Herianto, apakah hadir? Dimas Rayendra, tidak ada. Rizky Pratama Aturrahman. Hadir Pak. Aturrahman. Hadir Ada Pak. ya? Oke. Septian? Septian? Tidak ada. Muhammad Fatir Kintara? Muhammad Fatir hadir. Oke, udah. Rizky Maulana, apakah hadir? Hadir Pak. Rizky Maulana hadir. Fatwa Firdaus? Hadir Pak. Oke. Galih Dwiki? Galih Dwiki? Apakah hadir? Tidak ada. Febrian Yosua? Hadir Pak. Febrian Yosua hadir. Muhammad Rafli Zikri Lubis? Tidak ada. Keisa Mesmeralda?
Hadir, Pak. Bisa hadir. Oke, selanjutnya Rian Susanto, apakah hadir? Tidak ada. Ivan Horas. Hadir, Pak. Horas hadir. Dimas Disetian, apakah hadir? Hadir, Pak Dimas. Tengku Abdurrazak Johan. Oke. Nikadek Cindy. Hadir, Pak. Hadir. Nabil Al-Faik. Al-Faik ya. Nabil, apakah ada? Tidak ada. Dimas Bima. Dimas Bima, tidak ada. Samara Hairunisa. Samara Hairunisa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Tidak ada. Umar Haudi. Tidak Hadir, Pak. Oke. Umar hadir. Pak, maaf Pak, Dimas Bima hadir Pak. Tadi kelewat Pak. Dimas Bima. Dimas Bima Bima Aditya Pak. Aditya ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Makasih Pak. Permisi Pak, Devin Marfa tadi habis ke WC Pak. Devin. Paling tadi di atas Pak. Oke. Pak Andrean Lagi? juga Pak itu Pak. Andrean Pak. Andrean, oke. Ada lagi? Udah ya? Yang Rian tidak Susanto, ada. Pak. Izin, Pak. Siapa? Rian Susanto. Rian Susanto. Oke. Oke. Makasih, Pak. Ini yang tidak hadir ada Muhammad Arsy Cahya Fadilah, Muhammad Aditya Mubarok tidak hadir, Dimas Rayendra tidak hadir, Septian tidak hadir, Galih Dwiki tidak hadir, Muhammad Rafli tidak hadir, dan ini ada lagi Nabil tidak hadir, Muhammad Dafa tidak hadir. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf Pak, Muhammad Arsy Ya. Cahya hadir Pak. Muhammad Arsy Cahya. Oke. Makasih Pak. Nah ya, oke, baik. Kalau seperti itu kita cukupkan aja perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Kita akan lanjutkan di 2 minggu selanjutnya ya, karena minggu ini tutup libur maksud saya. Ya, minggu depan libur ya, maaf. Kita akan lanjutkan nanti 2 minggu lagi ya. Pada tanggal 31 ya, itu udah masuk minggu ke-14, jadi silahkan di situ persiapkan kita masuk ke transformasi lapas ya. Materi sudah saya upload, jadi bisa dibaca-baca terlebih dahulu karena materinya sangat banyak ya di situ, jadi silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Nanti saya akan percepat, saya akan ambil pada pokok-pokoknya saja ya untuk penyelesaian transformasi Laplace. Tapi untuk bagian penjelasannya dan sebagainya ya, yang lebih detail teorinya silahkan dibaca-baca. Oke. Terima kasih semuanya ya, silahkan dicek di LMS materinya. Saya cukupkan perkuliahan kita pada sore ini ya, kita ketemu 2 minggu selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.